Shalom Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Golandoli Abednego Purba. Saya adalah mahasiswa Magister Pendidikan Agama Kristen di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta. Dan di mana hari ini saya akan memaparkan materi terkait isu-isu pendidikan agama Kristen dalam masyarakat Majemuk dalam tugas mata kuliah yang diampu oleh dosen Bapak Buyung. Dan Adapun tema yang mau saya angkat pada saat ini adalah menanam nilai Kristiani di tengah arus sekularisasi dan juga masyarakat majemuk. Mari sama-sama kita simak bersama-sama Bapak Ibu. Pertama kita akan melihat bagaimana tantangan ya, tantangan pendidikan agama Kristen di era digital. Sebagai guru pendidikan agama Kristen di sekolah dasar, saya menyaksikan ya bagaimana dunia pendidikan masa kini itu sangat-sangat dipengaruhi oleh teknologi, budaya populer dan juga perubahan nilai. Nah, anak-anak ini lebih akrab dengan budaya dunia daripada nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan mereka. Padahal dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tapi justru dalam kenyataannya, kita melihat bagaimana ada suatu hal yang sangat berbanding terbalik, di mana anak-anak sangat dipengaruhi oleh budaya dunia. Ya, nah Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kita akan melihat dalam eh, tantangan pendidikan agama Kristen tadi, ya ada dua hal, ada isu utamanya, ya. Yang pertama ada sekularisasi dan juga multikulturalisme, di mana sekularisasi itu iman mulai dianggap sebagai urusan pribadi, bukan lagi dasar kehidupan bersama. Nah, hal ini menyebabkan penurunan semangat rohani dan juga kompromi nilai iman di kalangan anak-anak. Dan sebaliknya dalam hal multikulturalisme, di mana keberagaman agama dan budaya menuntut guru pendidikan agama Kristen untuk bijak dalam menyampaikan iman tanpa menyinggung pihak-pihak lain. Nah, tantangannya adalah bagaimana menjaga orientasi kristosentris di tengah-tengah perbedaan. Ya, seringkali kadang-kadang ketika kita melihat keberagaman, ada ketakutan bagi seorang guru pendidikan agama Kristen untuk menyampaikan nilai-nilai yang betul-betul dasar ya kepada para siswa-siswanya. Ya, selanjutnya coba kita perhatikan. Ada dampak pada pendidikan agama Kristen, di mana yang pertama tentang penurunan semangat rohani. Anak-anak kurang antusias dalam kegiatan rohani dan juga pembelajaran iman. Ketika mereka mengikuti kegiatan rohani, mereka seringkali sibuk dengan bermain, dengan teman di sebelahnya, bermain. Kalau mereka bawa handphone, mereka sibuk dengan handphone mereka, dibandingkan mereka bisa fokus mendengarkan nilai-nilai yang sedang dibagikan kepada mereka. Yang kedua adalah kompromi nilai iman, di mana nilai dunia itu seringkali menggeser prinsip-prinsip Kristiani. Ah, orang kan seperti itu, orang kan udah biasa seperti itu. Maka akhirnya ada hal yang terjadi dalam kehidupan siswa ataupun pribadi di mana mereka menganggap itu biasa, wajar, ya. Ada toleransi-toleransi yang sebenarnya tidak perlu mereka lakukan sebagai orang-orang yang mengemban iman kepada Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga adalah hilangnya orientasi kristosentris. Jadi fokus pengajaran itu bergeser dari Kristus kepada hal-hal yang lain. Dan ini pun tidak hanya kita lihat dalam pembelajaran di kelas ya, tapi juga di gereja seperti itu. Banyak sekali pengkhotbah yang memaparkan materi khotbahnya bukan lagi berfokus kepada Kristus, tapi lebih kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh dunia, sehingga ayat firman Tuhan dipakai sebagai pelengkap, bukan menjadi dasar ketika menyampaikan firman Tuhan kepada umat-umatnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita melihat dampak pada pendidikan agama Kristen, kita juga melihat adanya analisis kritis ya. Sebenarnya ada peluang dalam tantangan yang terjadi ini ya. Nah, sekularisasi dan multikulturalisme ini bukanlah penghalang sebenarnya. Kalau kita bisa simak dengan baik-baik ya. Bagaimana ini bisa menjadi peluang di mana Bapak Ibu iman tidak perlu disembunyikan, tetapi iman itu dipraktikkan secara nyata. Sehingga multikulturalisme adalah kesempatan untuk kita menunjukkan kasih Kristus yang melampaui batas. Nah, sehingga pendidikan Kristen yang sejati itu tidak melawan dunia, Bapak Ibu, dan juga teman-teman semuanya. Tapi justru
pendidikan Kristen yang sejati itu dapat menerangi dunia dengan kasih Kristus, ya. Nah, selanjutnya, pendidikan Kristen adalah ruang dialog, kasih dan juga kesaksian. Nah, Bapak Ibu terkasih, ruang dialog yang dimaksudkan adalah bagaimana menciptakan lingkungan di mana ada pertanyaan iman yang dapat didiskusikan secara terbuka. Kita lihat sekarang ada banyak sekali para streamer, ya, para apologet yang mereka membuat siaran langsung di sosial media di mana mereka bisa langsung berdiskusi, berdialog. Namun ada catatan-catatan ataupun koreksi yang perlu kita lihat. Kadang-kadang bukannya menjadi ruang dialog, tapi justru bisa menjadi ruang untuk berdebat dan saling menyudutkan pendapat masing-masing. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, tentang kasih Kristus. Jadi, pendidikan Kristen menjadi ruang kasih Kristus untuk menunjukkan kasih yang tanpa syarat kepada semua orang, tanpa memandang latar belakang mereka. Ya. Dan yang ketiga menjadi kesaksian iman. Hidup yang menjadi teladan yang memancarkan nilai-nilai Kristiani. Dan inilah panggilan setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, selanjutnya Bapak Ibu ada pun solusi nyata di mana kita akan menjadi terang dunia. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentang integrasi iman dan karakter. Tanamkan nilai Kristiani di semua pelajaran, ya, bukan hanya sekedar di pelajaran agama Kristen, ya, tapi guru-guru diharapkan bisa menanamkan nilai Kristiani ketika belajar matematika, ketika belajar IPA, ketika belajar bahasa Indonesia, dan seharusnya itu menjadi suatu dorongan yang kuat bagi setiap guru yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah keteladanan guru. Guru harusnya bisa menjadi contoh hidup nilai-nilai Kristiani, sehingga setiap siswa yang diajarkan, mereka bisa melihat contoh dari guru-guru mereka, dari perkataan guru-gurunya, dari sikap guru-gurunya yang tidak melakukan kekerasan dalam proses pembelajaran, dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, inilah yang kadang-kadang terlihat, bagaimana beberapa waktu belakang ini, Bapak Ibu, guru-guru itu disoroti. Karena apa? Ya, guru dengan kompleksitas yang terjadi dalam pembelajaran, siswa yang tidak menurut, yang melanggar aturan, seringkali membuat emosi guru itu kadang-kadang lepas kontrol, sehingga melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak selaras, ya, dengan kasih itu sendiri. Jadi guru harus menjadi contoh dalam hidup nilai-nilai Kristiani. Yang kedua adalah pendekatan dialogis. Bagaimana fasilitas dialog lintas iman dan budaya di sekolah. Guru-guru yang khususnya mungkin kalau guru yang mengajar di sekolah-sekolah yang umum, ya, yang bisa bertemu dengan guru-guru yang beragama berbeda, harusnya bisa menjadi ruang dialog. Guru-guru Kristen harusnya bisa menjadi pribadi yang bisa berdialog dengan siapapun. Dengan cara itulah menjadi kesempatan untuk kita bisa memperkenalkan iman melalui dialog kepada orang-orang yang tidak percaya atau berbeda dengan iman kita. Yang keempat adalah pemanfaatan media digital, di mana menggunakan teknologi untuk konten rohani dan juga tugas-tugas yang kreatif. Guru-guru pendidikan agama Kristen atau guru-guru Kristen itu harus memanfaatkan media digital. Kita nggak boleh lagi terfokus dengan, saya kan dulu diajar nggak seperti ini. Kita harus belajar mengikuti perkembangan yang ada. Media digital yang diberikan saat ini, yang ada saat ini, harus kita manfaatkan agar bisa menumbuhkan semangat bagi siswa-siswa yang diajar di sekolah dalam hal pendidikan agama Kristen. Dalam Matius pasal 5 ayat 14-16 dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi kita adalah terang dunia. Jadi kehidupan kita hendaknya itu bercahaya menjadi contoh bagi banyak orang. Selanjutnya, coba kita perhatikan tentang keuntungan dan kerugian dari isu-isu ini. Keuntungannya adalah siswa belajar terbuka, toleran, dan siap hidup di masyarakat yang majemuk. Guru dapat menjadi sekolah sebagai ladang kesaksian kasih Kristus. Ya. Adapun kerugiannya adalah jika iman tidak ditanam dengan kuat, nilai dunia bisa menggeser nilai rohani. Jadi ini tantangannya atau kerugiannya. Jadi sekolah Kristen juga bisa kehilangan jati diri bila terlalu menyesuaikan diri dengan budaya sekuler. Jadi sebagai sekolah-sekolah Kristen, ada stakeholder yang mungkin menyaksikan video ini, kita harus sadar juga, kita nggak boleh juga mengikuti arus dunia, ya. Akhirnya kita banyak melakukan toleransi kepada hal-hal yang pada akhirnya menggeser nilai-nilai atau jati diri kita sebagai orang percaya ataupun sekolah Kristen itu sendiri. Ya, selanjutnya Bapak Ibu,
refleksi ya pribadi perjuangan guru Pak. Nah, sebagai guru, saya berjuang menjaga nilai Kristiani dalam pendidikan anak-anak di zaman digital ini. Tugas kita adalah menanamkan iman dalam konteks dunia yang terus berubah. Ya, jadi kita juga harus memastikan bahwa nilai-nilai Kristiani itu harus tetap relevan dan hidup. Kita nggak boleh menganggap nilai-nilai Kristiani yang kita sudah pegang, kita pelajari selama ini sudah tidak relevan. Itu menurut saya sangat salah. Ya, tapi justru kita harus menghidupi nilai itu dan kita harus menjadi dasar yang kuat ya untuk kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada saat ini dalam hal sekularisasi dan juga multikulturalisme. Ya, yang terakhir mungkin pada akhirnya menjadi terang Kristus ada sebuah pesan akhir. Kita tidak dipanggil untuk melawan dunia, Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Tapi kita diminta ya untuk menjadi terang Kristus di dalamnya. Ya, kita tidak dipanggil untuk melawan dunia, tapi kita diminta untuk menjadi terang di Kristus di dalam dunia itu sendiri, sehingga hidup kita bisa bermakna bagi banyak orang. Sekian paparan dari saya dalam hal ini. Kiranya apa yang saya paparkan lewat video ini bisa membuat kita semakin terpanggil ya untuk menghidupi diri kita sebagai seorang guru pak ataupun sebagai guru Kristen untuk bisa hidup di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semuanya.